Simtuduror, niatkan hajat, insya Allah gobul. Hada mujarrob, ini mujarrob, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Banyak kisah-kisah tentang Simtuduror, ya. Nah, alhamdulillah yang dibahas di dalam Simtuduror juga Nabi Muhammad SAW, akhlak suci Nabi Muhammad SAW, yang mana di bulan Sa'ban ini, kita udah masuk bulan Sa'ban, bulannya Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis yang kita sering dengar, Rajab Syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban sahri, sedangkan Sa'ban bulanku. Banyak kata Rasulullah di dalam bulan Sa'ban ini yataghaffal annas kulluh. Banyak orang lalai di dalam bulan Sa'ban ini. Banyak orang lalai. Kenapa? Karena terhimpit di antara dua bulan mulia. Rajab mulia, Ramadan mulia. Terkadang orang lengah di dalam bulan Sa'ban. Makanya Rasulullah SAW kalau udah bulan Sa'ban, puasanya kenceng, ibadahnya kenceng, ya. Bahkan di dalam bulan Sa'ban diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diturunkan ayat yang begitu fenomenal, yang mana ayat tersebut sangat-sangat disyukuri oleh Rasulullah SAW. Ketika mendengar ayat tersebut sujud syukur langsung Rasulullah, karena Allah akan berselawat kepada Nabi Muhammad. Wa fil hadis akhar, hadis yang lain diriwayatkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang dia salat satu kali kepadaku, maka Allah akan sholawat kepadanya 10 kali. Ini di dalam kitab Imam Haddad Nasaihud Diniyah diterangkan. Maksudnya apa? Sholawat satu kita itu diganjar 10 sholat. Laukana wahidah sallallahu alal abad lakafa. Seandainya satu sholawatnya Allah kepada kita, satu sholawat nih, sepanjang umur kita cukup, udah itu selamat kita. Dan ini orang kalau satu kali bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, Allah langsung 10 kali, antum bayangin. Makanya sirnya, rahasianya orang yang ahli sholawat itu cepat naiknya derajatnya. Orang kalau mau takarrub ilallah, orang mau dekat sama Allah, sholawat atas Nabi. Orang yang banyak dosa pengen bersih hatinya, sholawat atas Nabi. Man shalla alayya nawwarallahu qalbah. Sebagaimana hadis akhar, barang siapa yang sholawat kepadaku, Allah akan berikan cahaya di dalam hatinya. Soalnya kalau kita berdosa, innal ma'asi nuqtatan fil qalb. Sungguhnya maksiat satu itu mendapat titik hitam di hati. Satu kali maksiat. Afan-afan kalau kita sehari gak terhitung maksiatnya, ya. Itu gelap satu titik terus gelap hati. Kalau udah gelap, dinasehatin orang mental, udah keras, ya kayak batu. Kalau dengar ceramah udah enggak, hadir majelis udah risik. Nah, itu tanda hati batu. Caranya biar hati kita bersih, itu resep dari Rasulullah SAW, sholawat yang banyak. Karena sholawat banyak itu bisa mengikis hati-hati yang kotor, bersih, jadi suci lagi. Antum coba dah, antum sholawat sehari itu minimal, kata ulama sehari 300 itu minimal. Sehari 300. Bi'ayyi sigoh, dengan sigoh apapun. Antum mau sallallahu ala Muhammad, sholawatnya Jibril, ya, sallallahu ala Muhammad itu aja. Mau 300 fadol, ya, 300 fadol. Atau 1000 lebih baik lagi, apalagi 1000 top udah. Istiqomah sehari 1000. Dikisahkan orang yang ahli sholat. Kita bahas sholawat aja. Ini soalnya syahri Sa'ban, sahri kata Rasulullah SAW, bulanku. Nah, ini bulanku berarti banyak-banyak umatnya Nabi Muhammad sholawat. Ada dikisahkan dinukil dalam kitab, ada kisah
ada seorang alim besar, ulama, wali min auliaillah di satu daerah, ya, di satu daerah. Tetangganya itu ahli maasi, tetangganya luar biasa top, lengkap maksiatnya, ahli syarab, ahli khomer, ya, wanita, disikat semua, paham ya? Lengkap dah, ya, dosa besar lengkap. Akhirnya udah dicap di kampungnya ini, orang ini preman, udah banyak dosanya udah. Wah, dicap udah. Akhirnya ulama ini, aulia ini tidur mimpi didatengin Rasulullah SAW. Rasulullah sambil memegang tangan ini preman. Oh, ya. Nah, kata aulia ini ngelihat Rasulullah, ya Rasulullah, tangan suci paduka nggak pantas megang tangan preman ini. Kenapa paduka pegang? Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Hada ahabbani." Ini yang cinta kepadaku. Aku juga cinta kepadanya. Kaget nih aulia nih. Amalannya apa ya? Akhirnya beranikan diri aulia ini ngomong, "Wahai Rasulullah, ini terkenal di daerah ini banyak maksiatnya luar biasa. Kok antum bilang yang antum cintai? Amalannya apa?" Ketahuilah bahwasanya dia ketika maksiat, sebelum dia tidur, dia istiqomah sholawat kepadaku 100 kali. Istiqomah sebelum tidur 100 kali. Ana minta tolong, kata Rasulullah, bimbing dia di dalam bertobat menuju Allah. Akhirnya bangun nih aulia, nangis. Akhirnya pergi ke masjid, rutinitas subuh. Beliau waktu mau masuk masjid ngeliat nih preman ini lagi sujud nangis. Wah, namanya orang ya, nggak tahu, makanya jangan pernah suudzon sama orang. Suudzon diri kita sendiri, jangan pernah suudzon sama orang. Akhirnya preman nangis. Takjub ini wali ini. Masya Allah, benar kata Rasulullah. Ini istimewa orangnya. Akhirnya setelah sholat subuh, setelah wirid, ini wali duduk, ya. Ini preman ini nyamperin nih wali. Sambil nangis beliau mengatakan bahwasanya tadi malam ana mimpi Rasulullah, katanya preman ini juga. Ana disuruh tobat di depan antum, tolong bimbing ana. Akhirnya Pak wali ini nangis, ahli maksiat ini juga nangis, tobat menjadi wali min auliyaillah. Itu berkah apa? Berkah sholawat ala Nabi. Modal gampang sebenarnya, sholawat atas Nabi Muhammad. Terkadang tapi kita lupa, ya, karena ya banyak urusan, banyak ini, sampai kita lupa kepada Nabi Muhammad. Seandainya kita fokuskan, ya, sehari sholawat atas Nabi yang banyak, pasti urusan kita akan lancar. Dijamin sama Rasulullah SAW. Sebagaimana dikisahkan, ada sahabat, Masya Allah, sahabat dahulu itu senang bertanya sama Nabi, ya, haus akan pertanyaan. Ya Rasulullah, ana kalau sholawat kepadamu, kalau waktu ana jadikan sepertiga waktu ana sholawat kepadamu, gimana wahai Rasulullah? Khair, bagus. Fa in zitta fa khairun lak. Bagus, tapi kalau antum tambah, maka itu baik bagimu. Nisif wahai Rasulullah, setengah waktu ana buat untuk sholawat atasmu. Khair, fa in zitta fa khairun lak. Nah, bagus. Tapi kalau antum tambah lagi, lebih bagus. Hanya diajukan lagi. Kullul waqt ana bausalli ilaikum. Ada lafaz yang Al-Fakir terangkan. Kalau waktu semua itu Al-Fakir gunakan sholawat atasmu hai Rasulullah, faidan tukfa hammuk wa yughfar dambuk. Kalau begitu, kalau antum seperti itu, maka segala kesedihanmu, segala risih hatimu akan dilapangkan oleh Allah, dan dosa-dosamu semuanya akan terhapus. Itu kalau kita jadikan sholawat terus. Makanya kata sama Abdurrahman, guru Al-Fakir, ada namanya Dzikrul Anfas.
Zikrul anfas itu zikir satu nafas. Ya, caranya setiap nafas sallallahu alaihi wasallam. Okay. Selagi antum zikrul anfas, maka itu antum bakalan mendapatkan mendapatkan rahasia yang begitu besar. Ya, semampunya aja kita. Kalau zikrul anfas kayaknya berat sekali ya. Soalnya setiap nafas sallallahu alaihi wasallam. Ya, santrinya sama Abdurrahman banyak yang udah berhasil tuh zikrul anfas. Ya, insyaallah kita yang hadir di sini semua bisa zikrul anfas. Sallallahu alaihi Muhammad saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu hati kita dibimbing sama Allah. Ya. Kita bisa membedakan mana benar, mana baik. Itu dibimbing sama Allah. Makanya benar kata ulama, as-salatu 'alan nabi syekh liman lahu syekh. Salawat atas nabi itu guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Dibimbing. Perkara dunianya dibimbing kayak lempeng aja dunianya. Dikejar sama dunianya bahkan. Paham ya? Mungkin ini aja yang bisa Al-Fakir sampaikan ya. Yang Al-Fakir sampaikan kita berusaha sedikit-sedikit kita amalkan sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang dia bertambah ilmu tapi kemudian tidak diamalkan, perangainya tidak berubah, lam yasdad minallah illa bu'dan, dia tidak bertambah terkecuali tambah jauh sama Allah. Yang kita yang Al-Fakir sampaikan ilmu walaupun sedikit ya kita usahakan kita kerja amalkan semampunya kita ya. Insyaallah berkah majelis ini kita diberikan taufik oleh Allah ya. Min ahli sholawat ala nabi, kita tergolong orang-orang yang ahli sholawat atas Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika di padang mahsyar kita dituntun mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, itu keagungan yang tinggi syafaat Nabi Muhammad. Insyaallah barokah majlis walaupun kecil di mata Allah, kecil di mata kita tapi di mata Allah sangat besar ya. Insyaallah mungkin ini aja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.